Lu pernah ngebayangin gak sih cuy, lu melakukan hubungan tapi di komplek pemakaman? Ih, serem gak sih? Dan kali ini gue akan mereaction satu video dari temen gue. Jadi dia itu datang ke tempat dimana komplek pemakaman itu adalah tempat yang sering kali dijadikan tempat ajang, bahkan jual beli pun ada di situ. Nggak cuma jual beli, perjudian pun ada di situ. Dan ini terjadi di kota besar yang ada di Indonesia. Gokil nggak sih? Aduh, ini sisi gelap dari kota Surabaya. Itu PSK di sini kalau ET alias wik itu di mana, Mas? Di atas makam, Pak. Di atas makam? Iya. Selama ngintip itu kejadian apa aja, Mas, yang menurut sampean mengerikan atau bahkan lucu? Ya, ceweknya diajak jengking. Ya 50, Pak. Entah aneh-aneh, Pak. 50.000 njaloke. Aneh-aneh. Lah terus piye? Akhirnya eker lan. Kayak nasib wong gak duwe yo ngene iki apa jandane. Oh alah. Metu tengah wengi gak oleh pelaris blaso. Ada ketuku beras saya gak iso ya Allah, mener awak iku. Miris sih sebenarnya. 30 sak turutan. Iya iyalah. Belang cerutan. Ngono sampean nggak takut ketemu hantu ta, Mbak? Kalau hantu nggak ada di sini. Hantunya cuma Satpol PP. Miris sih sebenarnya cuy. Mereka melakukan itu tuh faktornya ekonomi, karena susahnya nyari duit ya. Oke, kita lanjut lagi aja. Ini kayaknya penjelasan tentang tempatnya deh, di komplek pemakaman mana. Kembang Kuning merupakan sebuah komplek pemakaman yang terbesar di Surabaya. Di sini tidak hanya ada kuburan dari agama Kristen saja, tetapi ada juga kok blok pemakaman khusus Yahudi. Kuburan Yahudi yang dikelilingi oleh pagar tembok dan sangat terbatas untuk masuk ke lingkungan ini. Tapi tetap kita hargai tentang hal ini ya Mas Bro. Ingat, tetap saling menghormati dan jangan sampai merusak di pemakaman manapun. Lalu ada juga kuburan Tionghoa yang pastinya berusia lebih dari 50 tahun dan bentuknya mungkin sering kalian lihat di film, ya filmnya Cak Jackie Chan, Mbak Rosamund Kwan, Kang Andi Lau gitu-gitu deh. Lalu serem sih, komplek pemakamannya keren ada juga banget. gudang penyimpanan tulang jenazah atau warga di sini biasa menyebutnya gudang balung. Ya, menurutku sih dulu yang meninggal di sini peti matinya diletakkan di dalam bangunan ini. Jadi mereka melalui proses pembusukan mayat sampai akhirnya menjadi sisa tulang belulang, sehingga warga di sini menyebutnya gudang balung seperti yang kalian lihat saat ini. Banyak juga warga pribumi dan juga orang Belanda yang dimakamkan di sini. Bahkan yang wafat sebelum negara kita merdeka, Mas Bro. Termasuk istri dari pahlawan nasional, yaitu Dr. Sutomo. Istrinya pun juga dimakamkan di sini. Nah, tugu yang kalian lihat ini sebenarnya sebuah kuburan. Tidak hanya sekedar tugu. Lalu ada juga blok khusus penyimpanan abu jenazah tentara Jepang. Ini kita sama-sama belajar sejarah Kemudian jadi di tak sini. jauh dari situ ada komplek pemakaman Ervel yang dikhususkan untuk korban Perang Dunia Kedua. Akan tetapi untuk mendokumentasikan wilayah Ervel ini tentu saja dibutuhkan proses perizinan yang cukup panjang, ya enggak? Maka dari itu saya merekam pemakaman Ervel ini Luas banget ya. sesuai kapasitas saya saja. Pemakaman Ervel selain berada di bawah naungan pemerintah Belanda, tentu juga diawasi langsung oleh Konsulat Jenderal Negara Belanda yang berada di Surabaya. Dalam video ini kalian bisa lihat komplek pemakaman Ervel sangat luas dan tertata rapi sekali yang dikelilingi oleh Keren sih. komplek TPU Kembang Kuning, alias komplek Ervel ini berbatasan langsung dengan TPU Kembang Kuning
yang tampak mulai dari sudut perkampungan seperti yang kalian lihat di video ini. Nah, tuh, luas kan? Luas kan? Luas kan? Luas kan? Iya, luas. Gimana ya kira-kira kalau kalian tersesat di tengah-tengah kuburan kembang ini? Kuburan kembang kuning maksudnya. Bisa balik nggak ya? Atau malah lebih memilih duduk sambil menangis dan pasrah karena saking luasnya komplek pemakaman kembang kuning ini. Gokil, keren. Di tengah-tengah luasnya kembang kuning ini sebenarnya terdapat krematorium alias pembakaran jenazah, Mas Bro. Cuman kita nggak ada kepentingan ke sana, maka saya tidak merekam video di situ. Oke. Selain itu semua, Mas Bro, ada sebuah kuburan seorang pilot yang sangat dikenal di lingkungan kembang kuning ini. Seorang pilot korban Perang Dunia Kedua. Konon di malam-malam tertentu dia bisa bergerak sendiri. Serem. Punten yo cak pilot, sampean tak rekam sedilut aja. Oke, lanjut. Nah, keunikannya kembang kuning di sini nih, Mas Bro. Prostitusi terselubung yang berpraktek di komplek pemakaman. Ya, sebuah praktek prostitusi di komplek pemakaman. Aneh? Tentu saja aneh. Walaupun ini mungkin bukan satu-satunya di Indonesia yang ada praktek prostitusinya di komplek pemakaman, akan tetapi uniknya ini berada di tengah kota Surabaya gitu loh. Ayo, siapa yang pernah ke situ? Di tengah-tengah kota Surabaya. Nah, bisa kalian lihat kan, banyak cewek di situ. Aku nggak bilang mereka WTS ya, aku nggak bilang mereka kupu-kupu malam ya. Tetapi mereka hidup sehari-hari di tengah-tengah lingkungan kuburan kembang kuning. Kira-kira ngapain mereka? Nanti tentunya ada penjelasan tersendiri. Oke. Terus ini Mas Pas ngapain ya? Jangan-jangan habis. Oh iya. Perlu diketahui juga, Mas Bro, di sini saat siang hari banyak warga sekitar yang bekerja sebagai penjaga kuburan atau bersih-bersih di kuburan yang memang mereka rawat. Bahkan yang lebih unik lagi, sampai ada yang buka warung di atas kuburan juga loh, Mas Bro. Mereka kagak takut ya, terus tiba-tiba ada penampakan gitu, ada yang nyolek gitu, ada yang nyocol gitu. Ada-ada aja dunia. Nah, tuh kan. Ini adalah sebuah video yang menampilkan kehidupan sehari-hari tentang mereka yang melangsungkan kehidupannya di tengah-tengah kuburan kembang kuning. Ku wedhus iku nang dhuwur, wedhus. Nah, tuh, wedhus sampai gentayangan kayak gitu tuh, guys. Gimana itu, guys? Mbok. Ora, aduh. Dan nampak bocil yang sangat terbiasa bermain di lingkungan pemakaman ini. Oke Mas Bro, kita kembali ke topik pembahasan tentang kehidupan sehari-hari di kembang kuning. Lanjut. Lapo iku? Blontang mangan koropo iku. Blontang. Oke, terdapat beberapa rutinitas tidak terpuji sering terjadi di sini. Selain prostitusi, ternyata ada juga perjudian terselubung yang mana salah satunya adalah taruhan burung merpati. Bukan burung kalian ya, burung merpati alias taruhan doro yang dilakukan di dalam komplek pemakaman ini juga. Mabuk-mabukan, perjudian togel, hingga prostitusi kelas 3 sudah menjadi pemandangan yang biasa di komplek pemakaman ini. Kalian juga bisa melihat video saya podcast lengkap di Kembang Kuning yang linknya akan saya cantumkan di deskripsi nanti. Oke? Ayo, siapa yang udah pernah ke situ? Kalau gue sih belum pernah. Dan nggak kebayang aja sih melakukan hal seperti itu di pemakaman. Itu sih creepy cuy. Gokil gitu, kok ada orang seberani itu. Nah, terlepas dari itu, sebenarnya di sini gue cukup miris ya dengan hal-hal yang memang ada di sana. Karena gini, hal ini tuh terjadi di tengah-tengah kota yang besar, di tengah-tengah kota metropolitan. Surabaya ini sudah termasuk kota metropolitan, sudah termasuk kota yang besar.
kok masih ada sekelompok masyarakat yang hidupnya seperti itu. Berarti kan dari sini kita bisa melihat bahwasannya mencari uang itu susah banget cuy. Mereka ini jangan kita kucilkan. Justru kita mesti memperhatikan lebih ke mereka. Karena apa? Mereka ini mempertaruhkan hidupnya loh. Mereka memperjuangkan hidupnya loh. Mereka melakukan hal seperti ini bukan serta-merta karena hobi. Kalau menurut pandangan gue pribadi ya, mereka mau melakukan hal seperti ini tuh karena mereka butuh duit untuk menyambung hidup. Kalau yang prostitusinya ya, tapi kalau untuk yang perjudian sih biasanya karena hobi. Hobi taruhan, hobi judi. Ya kalau yang itu sih memang mungkin harus diarahkan lagi ke arah yang lebih baik. Harus dibina lah ya. Ada beberapa orang mungkin yang diterjunkan ke sana untuk membina mereka supaya mereka tidak melakukan aksi seperti itu. Dan jujur ini video sih masih lumayan panjang ya, karena ada podcastnya juga, ada penjelasan secara rinci tentang kota Surabayanya juga. Nah buat teman-teman yang memang mau lihat videonya secara lengkap, linknya udah gue taruh di deskripsi. Kalian coba nonton aja videonya. Kalian berikan tanggapan, apakah kalian satu sudut pandang sama gue tentang penilaian kejadian yang ada di sana gitu, aktivitas-aktivitas masyarakat yang ada di sekitar sana. Jujur sih kalau gue pribadi miris, padahal itu komplek pemakamannya tuh indah ya kan. Dan Surabaya itu termasuk salah satu kota yang gokil, yang keren, salah satu kota yang gue rindukan juga sebenarnya. Tapi ya setiap kota itu pasti memiliki sisi gelapnya masing-masing, dan ini adalah sisi gelap dari kota Surabaya. Oke, mungkin segitu aja kali ya video dari gue pada hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kalau bisa juga di share ke teman-teman kalian supaya gue lebih semangat lagi untuk memberikan konten yang bermanfaat dan terus menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Satria pamit undur diri. See you next time and goodbye.